Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir masjid, segenap panitia kajian pengajian rutin, serta para hadirin, para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak dan mbah-mbah sekalian. Mbak ini kudu disaut nih, betul disaut malah merem gitu. Yang berbahagia, dirahmati, dijaga, semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur dapat bermuajahah, berhimpun di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim talabul ilmi. Semoga berkenan Allah tambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Dan semoga hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita mengandung hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Sungguh Allah memilih orang-orang tertentu untuk diberi hikmah. Hikmah itu makna ayil ulum, ilmu yang bermanfaat. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang oleh Allah diberikan padanya hikmah, faqad utiya khairan katsiran. Sungguh dia telah diberi pemberian yang sangat banyak. Jadi pemberian yang banyak itu ilmu yang bermanfaat. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberi ilmu yang manfaat. Salawat salam tersampaikan atas panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga sebagaimana disabdakan Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Barang siapa yang berhimpun di suatu majelis, satu rumah, yaitu rumah Allah, maknanya masjid. Yatsluna kitaballah, di situ nanti dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, ada penjelasannya, maknanya ngaji, tausiah. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka pasti Allah menurunkan kepada mereka yang hadir di tempat tersebut ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dibahagiakan fid dunya bis sa'adah wa fil akhirati bil jannah. Di dunia kita mendapat bahagia, di akhirat mendapat surga. Ibu bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini kita melanjutkan tema kajian jebakan langit yang masih tersisa. Sepertinya ini sudah masuk buku ketiga dan bukunya belum dicetak. Jadi panjenengan terpaksa kudu nulis. Ada 4 yang akan saya sampaikan kesempatan kali ini. Pertama, walaupun bukan dosa, ini perlu kita hindari karena bisa membuat hidup kita sulit. Apa itu? Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat berkata, wanahahum, sesungguhnya Rasulullah mencegahum, yaitu kalian, ayyakhulu alal qaumi, untuk masuk
yaitu mereka tadi mencegah atau melarang mereka untuk masuk atas suatu kaum alladzina udzibu, di mana tempat tersebut pernah ditimpakan azab. Ya, ingin diberi penjelasan. Faqala, kenapa Rasulullah kemudian bersabda, ini akhsha, sesungguhnya aku takut, ayyusibakum mithlu ma asabahum, akan didatangkan musibah kepada kalian seperti musibah yang pernah datang kepada mereka. Ma asabahum, yaitu musibah yang pernah datang kepada mereka. Fala tadkhulu alaihim, maka janganlah kalian masuk ke tempat tersebut. Terus niki ngeten Ibu. Rasulullah nikum suatu saat ada di perjalanan. Kemudian sahabat lebih cepat sampainya. Sahabat-sahabat yang waktu itu ikut perjalanan kemudian masak. Karena sudah waktunya makan, maka mereka membuat adonan. Kemudian datang Rasulullah bersama sahabat yang lain lalu bertanya, ini tempat apa ini? Kata Rasulullah kepada sahabat yang lain. Sahabat yang lain menjawab, ya Rasulullah, ini Al-Hijr, yaitu tempat disebut Hijr itu batu, tempat di mana kaumnya dulu untuk membuat rumah mereka memahat batu. Ini adalah kaum Tsamud, kaumnya Nabi Shaleh. Jadi peradabannya sudah lebih tinggi dari kita, Pak. Kalau kita kan bangun fondasi ditinggikan, mereka itu batu utuh di bukit-bukit, di gunung-gunung. Mereka ukir depannya, mereka lubangi dalamnya untuk tempat dunia, sehingga tempat itu bagus. Tapi kan kaum Tsamud itu diadab oleh Allah. Kenapa? Karena mereka membunuh sapi yang menjadi mukjizatnya Nabi Shaleh, sehingga kemudian kaum ini dihancur binasakan, kena petir, kena hujan batu, semuanya mati. Maka ketika Rasulullah datang ke tempat tersebut, bertanya, ini tempat apa? Ya, ini namanya Madain Shaleh, ini Al-Hijr. Hari ini disebut Madain Shaleh, atau kotanya Nabi Shaleh. Lantas Rasul mengatakan, tumpahkan semua adonan, jangan kalian minum apapun air yang ada di sini, kita pergi. Karena ini adalah tempat yang diadab. Rasulullah kemudian bersabda, inni akhsha ayyusibakum mithlu ma asabahum fala tadkhulu alaihim. Aku takut kalian akan tertular dosa mereka, kemudian kalian juga akan tertular adab mereka. Ini beberapa peringatan untuk kita sekalian. Hati-hati hari ini kalau sampean melakukan perjalanan ke Arab Saudi, karena mungkin panjenengan tidak tahu ini tempat apa, misalnya umroh plus napak tilas. Nah, ini perjalanannya kemana ini? Harus dipertegas. Kalau sampai panjenengan mendatangi tempat-tempat yang dulu tempat itu diadab oleh Allah karena perilaku kaumnya, jangan-jangan kita tertular dosanya lalu tertular adabnya. Yang mengatakan Rasulullah, hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Padahal hari ini atas nama devisa Madain Shaleh itu oleh pemerintah hari ini dijadikan destinasi. Ayo, hati-hati sampean. Jadi nek sampean umroh, kita nanti akan berwisata ke sini. Tanyakan kepada yang tahu, itu aman apa tidak. Bukan hanya Madain Shaleh, nanti kalau panjenengan misalnya diajak rekreasi ke tempat Fir'aun ditenggelamkan, berarti Laut Merah. Oke. Jangan mau.
kita bisa tertular dosanya Fir'aun dan kaumnya, sekaligus bisa kena adab ditenggelamkan air. Mungkin wong kelelep iku mergo tau rekreasi nang. Ngeten iki nek mboten kanca plek nggih mboten kula kandhani. Saestu iki. Termasuk jangan misalnya panjenengan ke Turki lalu ingin melihat makamnya Mustafa Kemal Atatürk. Di mana ini Mustafa Kemal Atatürk adalah orang yang pernah diadab, ditolak oleh bumi, diletakkan di mana-mana, mumbul terus, sehingga makamnya kan kemudian ditindih batu berapa ton itu, dan baunya sampai detik ini busuk. Nggak usah penasaran, nggak usah kesana. Wong-wong yang mboten dikandani kok kepengin ro aku. Wong Rasulullah mengatakan kalian itu jangan sekali-kali melewati tempat yang pernah diadab, kecuali satu solusinya. Perlu diparingi personal mboten? Solusinya hanya satu. Apa itu? Datang dalam keadaan menangis. Kalau nggak bisa nangis, wah wis tularan namanya. Gak melok-melok kalau wis ngandani. Hati-hati nih. Ada banyak tempat yang diadab oleh Allah sehingga panjenengan harus mengenalnya. Bagaimana di tempat lain? Apakah itu juga berlaku untuk misalnya di luar Timur Tengah? Misalnya Indonesia? Oh iya, berlaku. Dulu saya pernah menulis buku tahun 2013 judulnya Rumus Kehidupan. Di Rumus Kehidupan itu saya mengisahkan tentang dusun Legetan. Hari ini viral karena banyak yang me-YouTube-kan dusun itu. Nah, di situ lengkap orang dosa itu adu PT enten, zina wonten, minuman keras ada, judi ada, semua ada. Lalu ada Gunung Pangamun-amun. Jaraknya antara desa ini dengan gunung tersebut, dari puncak gunung itu ada di jedah 2 desa. Tapi ujung dari gunung itu cuwil, terus bisa melewati 2 desa ini. Desa Legetan ini yang ditimpakan tanah. Itu belek niku sak desa iku entek mboten tersisa. Nah, terus sampai kepengin lihat, aku pengen ro tugune rek. Merono, gawat nih. Jangan panjenengan melakukan itu, karena kata Rasulullah kalian bisa tertular dosanya dan kemudian tertular azabnya. Termasuk kalau panjenengan dicurigai ya tempat-tempat yang sumurnya ditinggalkan, itu kata Rasulullah begitu. Ciri khasnya tempat itu diadab, ada sumur-sumur yang ditinggalkan, berarti dulu ada banyak penghuni lalu orangnya nggak mau menghuni. Itu. Jadi kalau panjenengan di sebuah tempat, terus destinasinya itu ada di bawah tanah, di tanahnya digeduk supaya kelihatan, mungkin candi, mungkin batu-batuan dan lain sebagainya. Ini dicurigai dulu pernah ditimpa adab. Batu sampiku. Enten tempat model ngoten niku. Nggih pundi? Lho, sampean kok nuduh Mojokerto ya, Mas. Wong Mojokerto niku nek ndonga gampang. Ya napa ndonga? Ya Allah, Mojokerto pun nate. Nggih gantian sing dereng mawon. Sing dereng mawon. Para rawuh yang dirahmati Allah, ini penting. Termasuk kalau panjenengan jadi guru mau rekreasi, itu diteliti betul apakah tempat ini memang tempat yang tidak pernah diadab. Kalau pernah diadab, lokasian. Nanti anak-anak kita itu bisa tertular dosanya kaum itu dan kelak bisa dapat balaknya kaum itu. Nah, ini balake napa niku? Hanya terusir dari tempat itu kan rodok gampang, berarti kan resikonya ngontrak bolak-balik ngono ae. Tapi kalau dosanya itu disawati watu, kerutuan watu, ini gawat nih. Atau tertimpa
benda-benda keras. Alhamdulillah min dzalik. Monggo ini diperhatikan betul-betul, jangan sampai panjenengan menyepelekan. Termasuk jangan panjenengan hadir ke tempat-tempat rekreasi di mana di situ ada Tuhan yang disembah atau tempat peribadatan. Di ngapunten kula sampai hari ini kalau itu ada Tuhan dalam bentuk perwujudan. Kan enten ini tempat wisata, tempat apa Tuhan ngeleset nih gitu. Saya tenang. Kayak pun ini lho. Belum. Ya Allah. Yesus. Saya enggak kepingin, sama sekali enggak kepingin. Dan memang itu bahaya. Bahaya di mana? Seperti saya sampaikan tadi, kalian bisa tertular dosa mereka dan kalian akan diadab seperti mereka dulu mendapat adab. Seniku, makanya nek ana wong iki lho aneh kok anune kehidupannya. Kena bala ini itu mudah dititeni. Mudah, oh, ya wes. Karena konia, sampean tahu rekreasi ini. Halo? Wis pokoke ngaji rumus langit niku tahu masa lalu, tahu masa sekarang, tahu masa depan menurut Al-Qur'an dan hadirin. Itu yang pertama. Yang berikutnya ini utamanya ibu-ibu. Mohon ibu sangat memperhatikan ini. Apa kata Rasulullah? Ghaddul ina'a wa auqus siqa'a fa inna fis sanati lailatun yanzilu fiha wabaun. Tutuplah bejana, ghaddul ina, tutuplah bejana, wa auqus siqa'a, ikatlah kantong-kantong air, genuk-genuk. Tapi saat ini mboten genuk nih. Ikut zaman lawas. Fa inna, karena sesungguhnya fissanati di dalam satu tahun lailatun, ada satu malam yang zilu fiha, di mana di malam itu akan diturunkan fiha, di dalamnya wabahun, yaitu wabah. La yamurru bi'ina'i, tidaklah dia melewati satu tempat atau satu wadah. Bejana nih wau, ember, gelas, tempat-tempat makanan, magicom, wakul, macam-macam nih tempat makan dan tempat minum. Tidaklah mereka ini, yaitu wabah yang diturunkan oleh Allah dalam satu malam tersebut, laisa alaihi ghitaun, tidaklah akan melewati yaitu tempat bejana yang tidak ditutup, ausiko alaisa alaihi wikaun, atau tempat-tempat air yang tidak ditutup, illa nazala fihi, kecuali yaitu wabah tersebut turun ke dalamnya, min dalikal wabah, dan wabah itu kemudian masuk ke tempat tersebut. Enten bahasa gampangnya, sampai tutupi apapun yang menjadi tempat makanan dan tempat minuman dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Niku wakul-wakul napa enten namine kojongan. Gede niku. Buku saji tutupe niku lho nggih. Tudung saji. Oh, teng mriki ngoten bahasa iki. Nek teng Mojokerto kojong. Mungkin kula kandhane wong Mojokerto. Apa namine wau kok tudung saji. Tutup niku dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan saking pentingnya kata Rasulullah, andaikan kalian tidak mendapati tutup, misalnya tutupin niku kirangan ilang teng pundi ngoten iki. Apa gawe dulinan arek cilik-cilik, apa digawe tukang ngayak wedi. Tukange kan duwe kayaan ya. Niki didamel lah, nggih didamel sakjane. Kula selange sekedap nggih terus lali di tudung saji.
Ternyata tidak mengayak wedi sampai bauri niku. Seandainya kalian tidak mendapati penutup, maka ambillah ranting. Ranting sama cuklek atau yang paling gampang sapu niku. Sapu sing dugi daun kelapa niku. Lidi niku itu sama ucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim terus letakkan di atasnya. Ini paling nemen nih. Seandainya panjang tidak mendapat tutup, apakah itu plastik atau kertas dan lain sebagainya, ranting dicuklek, ucapkan bismillah lalu tutupkan. Saking pentingnya. Ini bisa menutupi wabah, tapi tidak bisa menutupi coro. Di coro tetap masuk, tapi wabah nggak bisa masuk. Nek coro kan paling resikonya sebentar saja. Kalau wabah ini bahayanya apa? Penyakit ini akan berdiam lama pada diri seseorang dan sakitnya itu tidak akan bisa dideteksi oleh medis. Dokter akan mengatakan jenengan ini tidak apa-apa. Ini buktinya semua kondisi panjenengan ini posisinya bagus, tidak ada yang berlebihan atau kekurangan. Kalau gitu di MRI untuk apa MRI bu jenengan ini? Pokoknya saya kepengen tahu, oke dilepokno. Pokoknya kode ini bu. Seluruh tubuh pokoknya saya harus diperiksa. Begitu dilihat tidak ada apa-apa, tapi saya ini sakit. Jadi sama takoni ae, mungkin orang ini setiap kali tidur ya malam itu tidak memeriksa tempat makanan dan minuman. Memang dia pesan-pesan, namanya juga dalam 1 tahun tuh hanya ada 1 hari ya, hanya ada 1 hari. Nek pas apes ngoten lho, sedina niku pas ini wabah itu merambat ke situ lalu masuk, pas ndak ditutupi panjenengan bangun terus langsung minum atau makan. Apa yang terjadi? Orang ini akan sakit dan sakitnya tidak akan bisa disembuhkan oleh medis. Kecuali di kawanan gedek, mergo tahu topo. Topo ini kudu lore kali. Kalau tahu topo kidul kali gak dadi. Mboten guyon. Tapi yang disabdakan Rasulullah ini benar kalau omongan kula guyon. Yang disabdakan Rasulullah itu benar bahwa upayakan ya, kalau tidur itu pintu ditutup dengan mengucap basmalah. Terus jendela-jendela ditutup, api-api dimatikan. Lampu itu diminimalisir, kalau bisa jangan menyala banyak-banyak. Mungkin luar atau teras ya, terus di tengah rumah itu hanya ada 1 kamar kalau bisa mati. Kalau bisa, jadi api itu disimbolkan cahaya-cahaya. Terus wadah-wadah ditutupi semua. Nek misalnya panjenengan napa mboten enten tutupe nggih sekalian dilepokno ae wis nang napa lemari-lemari ngoten. Dengan mengucap nutupi nggih mengucap niku para rawuh. Ini sepertinya hal-hal sepele, tapi kalau kita lengah ini bisa menjadi jebakan langit. Wonge lara prak-prak dilu nang rumah sakit. Ndak ada apa-apanya bapak ini. Sampai wong-wong nuturi kabeh, sampeyan aja kakek pikir. Wes ngene dibuktikan kalau memang kakek pikir kita foto dengan foto kirlian. Wong sing kakek pikir itu gambarnya nanti akan menunjukkan gambar merah. Karena dipenuhi amarah atau hitam. Begitu di foto kirlian ternyata warnanya biru. Warna kasih sayang loh, aku kan gak kepikiran berarti. Tapi kok aku loro. Wong-wong do bingung, tapi nek muncul jamaah mriku mboten bingung. Wah, sampai ini paling sering lupa tidak menutup tempat makan dan minum. Wah, ya iku. Cuman persoalannya jamaah sini belum tahu. Terus nek loro diapakno? Lah niki. Niki sing butuh gawa aku kat 3 kilo nang gedhek ngene. Asal nih. Masya Allah. Seneng kalau kali jamaah ngaji gitu nih. Semangat. Jarene Pak Tadi iki sajane modus iki. Ngerti kok bukune dicetak cek ono sing tuku. Jek mula kene disampekno kabeh. Begitu bukune metu, seru kabeh.
Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah, yang berikutnya apa itu yang ketiga? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, uqtulul hayyati, bunuhlah, apa itu dibunuh? Semua yang jumlahnya banyak, yaitu apa? Hayati, ular-ular berbisa. Wadat tufyataini fal abtaro, ular berbisa dan ular-ular yang badannya pendek. Ular nopo sing badannya pendek? Derik, kadut, ular kendang ngoten niku nggih. Badannya pendek-pendek, yang berbisa dan yang badannya pendek. Kenapa begitu? Fa innahuma, karena dari kedua jenis ular itu yaltamisanil basoro, itu bisa mengurangi bahkan membutakan pandangan mata. Nah, apalagi kata Rasulullah, wa yusqitanil habala, dan bisa membuat janin-janin keguguran. Apa ini maknanya, ibu bapak yang dirahmati Allah? Kontak, boten usah kakek gaya. Kalau namanya reptil atau hewan buas, tidak usah dijadikan peliharaan. Katakan hari ini pecinta reptil, ini mau sama gerutuk pecinta reptil. Kalau tak kandani nek gelem kan ya, gak gelem ya cek nih. Kenapa? Yang namanya hewan itu instingnya ya tetap hewan. Nanti kalau pas muncul kehewanannya ya dicopot, meskipun yang memelihara. Jadi panjenengan disebut nusa ngingu, singo, beruang. Yang paling banyak hari ini ular king cobra, dawane 4 meter diingu. Di samping membahayakan pemiliknya atau orang yang mendekatinya, tonggo-tonggone lho, sekitarnya itu melok kena bahayain. Apa bahayanya? Penurunan daya pandang. Apa hubungannya ya sama takon Rasulullah? Kok bisa ya? Mungkin perlu diteliti. Kalau ada orang kesehatan silakan diteliti. Kok bisa ular membuat penurunan kemampuan memandang dan bisa membuat orang-orang di sekitarnya yang dalam kondisi hamil keguguran? Makanya sampean, ya, kalau punya anak dalam kondisi hamil, buat usah dijak nang bonbe. Mengko kono delok ulo. Ulo ning ulo berbisa atau ular yang pendek. Kata Rasulullah, ini bukan apa jenenge mitos ini asli hadis ini. Yang meriwayatkan Bukhari dan Muslim. Namanya Bukhari dan Muslim itu sementok semua hadisnya sahih. Jadi hati-hati. Makanya ya ono wong sing ngomong ngene. Aja dolen nang apa bonbin meteng-meteng ngono. Ya, khawatirnya apa? Mengko ning kono kok ndelok ula. Anak lahir matanya minus. Terus bisa jadi kalau tidak minus, belum lahir sudah keguguran. Nek ono pecinta reptil, suaminya pecinta reptil, terus istrinya mengandung. Dokter mengatakan kandungannya sehat, tapi 4 bulan keguguran, 5 bulan keguguran. Temenan sampean kandhani, wis tak ulomu iku culno dhisik. Nggih, sampean kengken ngeculno dhisik lah kamu terus begitu. Kenapa? Ya kena jebakan langit. Kena dalilnya Rasulullah ini. Nanti saya tinggal aja ini dan fotokopi ini. Pokok kalau foto, kalau paling panitia. Mengko di ngene, gak ngarang apa kali ngarang ya nopo. Garansi nih, katik cacat balik, ya. Bener bergaransi. Saya setuju. Cuman wong-wong niku jarang bahas ngeten-ngeten.
Wis kedayen mulai zaman madrasah sampai saniki ya wis diantar carane wudu mek salat kowe kira urusan iki. Sing ngene-ngene gak dibahas. Halo. Muring-muring ngono sampean. Para rawuh yang dirahmati Allah, Rasulullah juga mengatakan khamsun ada 5. Minad dawabi kulluhunna fasikun. Ada 5 macam binatang yang semuanya ini termasuk binatang jahat. Dan kalau ketemu suruh bunuh. Yaktulna fil harami. Dan bahkan 5 ini boleh dibunuh di tanah haram. Orang di tanah haram itu kan haram membunuh, ya kan? Haram membunuh apapun. Tapi kalau 5 ini di tanah haram, di Masjidil Haram ada boleh dibunuh. Saking pentingnya apa mana sing di luar tanah haram, teman-teman. Tapi tidak saat berikhram. Kalau ikhram memang nggak boleh. Nah, para rawuh apa saja ini? Al-ghurab. Ghurab niku gagak. Burung gagak itu yang paruhnya hitam, matanya hitam, bulunya hitam itu. Wal khida'atu, apalagi Raja Wali ya, apa ini? Elang. Wah, ini Habib ini perlu dikandani. Habib Nurmagomedov ini. Wal akrabu, apalagi kolot jengking. Jadi kalau kolot jengking sama bebes sampai kena, itu berpahala. Wal fa'ratu, dan apalagi tikus. Wah, tikus ini. Tikus. Wal kalbul akur, yaitu anjing yang ganas. Jadi anjing gila, bukan anjing terlatih. Anjing itu boleh dipelihara kalau untuk menjaga kebun, menjaga peternakan. Kalau dipelihara untuk hiasan, itu mengurangi pahala. Mengurangi pahala. Sampai ada yang mengatakan, hadis juga, pahala yang dikurangi itu 1 hari 1 kilo. 1 kilo itu 1 gunung ini nopo. Sampeyan rela kalangan pahala sak ngono, wis mending mbok mesani. Tapi kalau untuk berburu, untuk kepentingan menjaga, untuk kepentingan menjaga ini loh, peternakan atau kebun dan lain sebagainya itu tidak apa-apa. Dan anjing itu jika terlatih, ciri khasnya kalau mereka menerkam itu tidak digigit, dibawa ke tuannya. Dibawa ke tuannya, nanti yang diberikan oleh tuannya itu yang dia makan. Nah, kalau yang seperti itu berarti memang anjing terlatih. Tapi nek dimakan sebagian terus kemudian apa lagi? Sisanya diberikan, ini memang anjing liar. Nah, niku para rawuh. Jadi terhadap hewan-hewan berbisa dibunuh. Ada mitos mengatakan kualat mateni ulo. Kata Rasulullah, siapa yang takut membunuh ular karena khawatir kualat atau takut dampak-dampak mitologinya, maka dia bukan umatku. Sampeyan kudu wani. Ada kan yang membuat penelitian itu katanya begini, ular itu jika akan mati itu melihat orang yang membunuh, lalu kemudian matanya menyimpan rekaman. Nah, nanti kalau kelihatan temannya itu dilihat, terus rekamannya di mata ular itu sama dia disimpan, lalu dia akan mencari siapa yang membunuh. Ra peduli. Pokoknya ana ula pateni. Diniati napa? Mengikuti sabda bunuh. Bismillah. Terus saweti. Tapi ada memang perlakuan khusus kata Rasulullah terhadap ular yang ada di rumah.
Jadi ular itu memang tidak sembarangan bisa masuk rumah. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ada ular dalam rumah, jangan terburu-buru dibunuh. Diberi peringatan dulu, digusak kok mbok saya ping telu batasnya digusak mlebu meneh bunuh. Kalau panjenengan langsung membunuh, kata Rasulullah, jangan-jangan itu adalah jin yang sudah muslim lalu ingin berada di rumah orang muslim. Maka pernah ada seseorang membunuh ular di rumahnya. Terus Rasulullah mengatakan begini, mudah-mudahan tidak terlalu cepat dia menyusul saudaranya yang dibunuh. Loh, maksudnya gimana Rasulullah? Ya bisa jadi dia saudaranya dari bangsa jin. Kata Rasulullah, celun rene perhitungannya Rasulullah, sehingga tetap umur panjang. Jadi kalau dalam rumah memang digusak rumiyin. Digusak, kok balik, gusak meneh, ping telu wis sampean kandhani, berarti pancen awakmu ngandhang kala pateni. Kula nek di semua sudut rumah itu ada alat pemukul. Pancen kula jagani untuk membunuh binatang-binatang yang oleh Rasulullah disuruh membunuh. Alat pemukul ini mboten rotan nggih. Niki carang. Mboten rotan nggih carang. Oleh enten maneh sing dawa niku nek kira-kira ulane berbisa nih, karena mboten ahli menaklukkan ular nggih gepuke kudu dawa. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah, itu yang ketiga nggih. Yang ketiga. Pertama apa wau? Masuk ke tempat yang diadab. Yang kedua, tidak menutup wadah baik makanan maupun minuman. Saya ingatkan lagi, kalau sudah kadung nggak ditutup, terus kemudian panjenengan bangun tidur lalu ingin meminum, jangan diminum, dibuang. Jangan-jangan sudah ada wabah. Terus ngene, waduh ya mana ingin tegan seger ya. Mambu tak kok gak mambu, geleg-geleg. Nek pas mboten apes mboten apa. Sing dikuatiri niku pas itu malam, hari diturunkan penyakit lalu sampai meminumnya. Padahal kemarin tidak ditutupi. Ngoten. Nah sekarang yang keempat, kalau ini spesial ibu-ibu, tapi bapak-bapak bukan berarti spesial ibu-ibu terus bapak-bapak saya mulai disini. Sabda Rasulullah, la tubashirul mar'atul mar'ata fatan ataha li zaujiha ka'annahu yanduru ilaiha. La tubashirul mar'atul mar'ata, kata Rasulullah, janganlah seorang istri menggambarkan atau menceritakan sosok wanita lain kepada suaminya. Jadi jangan panjenengan karena ada waktu kosong berbincang dengan suami membahas teman-teman perempuannya, teman sekolah atau teman kerja, membahas teman-teman di lingkungannya atau di RT di mana teman pengajian dan lain sebagainya, membahas perempuan lain di depan suami. Apa resikonya? Seolah-olah saking detailnya dia bercerita, teman saya ini yang ini orangnya bagus Bang, jadi wong iku penyabar, terus ayu bisa macam-macam ya. Itu bisa jadi ibu-ibu iblis menembakkan ke dalam hati suami panjenengan waktu itu ya, perasaan cinta tapi yang syahwat. Sehingga kemudian iblis ngipas-ngipasi golek ono. Apa yang terjadi? Nanti orang yang panjenengan ceritakan itu dihias-hias oleh iblis sehingga dibayangkan itu begitu indah, begitu cantik, begitu sempurna dengan berbagai macam kelebihannya. Lalu sampai yang tampak jelek. Jadi nek ana wedok wis brai tapi bojoku lho gak tau ngelem aku. Mungkin salah dhewe, bojone gelem. Dijak ngomong kancane liyane.
ketemu di dalan itu ben koncoku Pak arek paling tersak kelas ngene. Nah itu sama dengan membuka pintu perselingkuhan. Jangan Bu, jangan bercerita dengan perempuan lain tentang perempuan lain terhadap bersama suami panjenengan. Itu membahayakan jebakan. Enggak dosa, enggak sampai dosa memang, tapi bahaya. Wong mboten diceritani kadang berat ta. Untungnya dikene kan tapi ana sing nyonton iki ya. Para rawuh yang dirahmati Allah, ini penting kita sampaikan sebab ibu-ibu itu napa nih? Gampang keperusuk ngoten. Apakah ini berlaku sebaliknya? Ya, sebaliknya. Bapak-bapak juga nggak perlu cerita tentang kebaikan teman-teman laki-lakinya di hadapan istri. Ini nggak rai ngeruweti ini, nggak rai ngeruweti. Tapi ini orientasinya yang diutamakan adalah larangannya itu ibu-ibu kepada suami. Kenapa? Karena halunya atau imajinasinya itu lebih besar laki-laki daripada perempuan. Karena laki-laki itu langsung punya mesin rekam dan bahkan punya mesin ronsen. Itu bahaya. Langsung bisa membayangkan, oh kira-kira sak ini paling kalau ini. Saya setuju nih Ibu, sing tahu ngoten-ngoten niku tobat. Pak, tapi ndak dosa. Iya nggak dosa, tapi kudu toh. Jarine gak dosa gak kontok Pak. Nek kepengin bojo sampean muncul terusno. Saya setuju. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, ini 4 hal yang kita sampaikan pada malam hari ini. Para rawuh mungkin agak singkat kajiannya sebab kula rada kurang toto. Ibu dimaklumi ya. Kaget kula niki. Hadirin Bapak Ibu, sementara itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan tetap ada guna dan manfaatnya. Amin. Panjenengan dongakno kula niki sehat, barokah, istiqomah. Mudah-mudahan panjenengan juga selalu dibimbing oleh Allah. Kita bermohon pada Allah semoga Allah pilihkan takdir yang baik-baik dan menjauhkan kita dari segala takdir yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Allah alladzi samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, berikan pada kami semua yang hadir di majelis ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan pendamping hidup kami, anak keturunan kami, bagian dari orang-orang yang solih solih, menjadi penerang, penentram, pembahagia dan pencahaya pada mata kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, berikan pada kami ya Allah jalan keluar yang mudah atas persoalan apapun yang Kau amanahkan pada kami. Karena apabila Engkau yang memudahkan, tidak satupun yang bisa mempersulit. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabb, berikan pada kami rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, bukan agar berbangga di hadapan manusia, tapi agar kami mampu memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berkorban, berumrah, berhaji, membantu kaum kerabat kami dan berjuang di jalan agama-Mu. Allahumma nakfina bihalalika an haramika wa na'udina bifadlika amman siwaka. Ya Allah ya Rabb, berikan ya Allah kesabaran, kekuatan, kemenangan atas saudara-saudara kami di Palestina. Berikan atas mereka ya Allah kemenangan atas kaum mujahidin. Berikan atas mereka ya Allah segala perlindungan dan kesempurnaan nikmat di dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabb, perlindungilah kami semua yang hadir di majelis ini dari segala mara bahaya bencana musibah, juga dari berbagai wabah, bala serta fitnah. Karena apabila Engkau yang melindungi,
Tidaklah satu pun yang bisa melukai, menyakiti atau mengalahkan kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbi, atas siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, utamanya atas kedua orang tua kami, maka himpunkan segala kemuliaan, kebaikan, kenikmatan, dan kebahagiaan di kehidupan kami sekarang di dunia ini dan kehidupan kami kelak di akhirat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, segala khilaf mohon dimaafkan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.